Kita akan baca firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini dari surat Kolose pasal yang kedua, ayat ke-6 hingga ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Berbahagialah setiap orang yang tidak saja mendengar firman Allah, tapi yang memelihara dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Firman Tuhan pagi ini disampaikan bahwa Pendeta Daniel Soebekum, dosen dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Kepada Pak Daniel saya beri tempat. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Merupakan satu anugerah bagi saya di mana hari ini berada di tengah-tengah keluarga besar Jemaat Kimit Agape Kupang. Saya berterima kasih kepada majelis gereja yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri lebih dalam sedikit daripada apa yang disebutkan oleh Pak Esra. Saya berasal dari Amfoang, jadi saya anak desa paling paling udik dari kota Kupang. Dan 25 tahun yang lalu Tuhan menyelamatkan saya dan kemudian memanggil saya untuk menjadi pelayan di ladangnya. Dan sekarang dipercayakan melayani di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, di mana Pak Esra belajar, Pak Dodi Ematan belajar, dan juga Christine Elim sedang belajar di sana. Saya sudah berkeluarga, istri saya juga dari timur, tetapi bertemu di sekolah yang sama. Istri saya dari Amarasi, saya dari Amfoang, istri saya dari Amarasi. Kami diberkati Tuhan dengan 2 orang putri. Dan saya sudah ada 2 minggu di Kupang dalam rangka mencari calon-calon penuai di ladang Tuhan, seperti saya, Pak Esra, dan para hamba Tuhan, seperti Christine juga yang sedang belajar di sana. Dan ini hari yang terakhir, besok saya akan pulang ke Malang. Jadi sekali lagi terima kasih
atas kepercayaan untuk hadir dalam ibadah pada pagi hari ini dan menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kurang lebih 2 minggu berada di Kota Kupang dan sekitarnya. Saya ada ke Soe juga, ada pergi ke kampung juga untuk 1-2 hari ada di sana. Paling tidak ada 7 kegiatan atau 7 acara yang serupa yang saya temui, baik di Kota Kupang dan sekitarnya, dan juga ketika pergi ke kampung, yaitu acara makan-makan bersama. Dengan dilandasi bahwa ini adalah acara pengucapan syukur. Ada yang baru sembuh dari sakit, baru keluar dari rumah sakit ketika saya baru tiba. Ada keluarga kumpul dan alasannya berkumpul karena ada pengucapan syukur. Ada saudara yang baru disembuhkan dari sakit. Ada pengucapan syukur karena ada yang baru lulus dari sekolah. Ada yang baru naik kelas. Ada pengucapan syukur karena ada yang baru menerima pemberkatan nikah pada minggu sebelumnya, dan karena itu ada acara yang kedua, yaitu acara syukuran atau pengucapan syukur. Ada acara syukuran dalam keluarga kami. Ada satu keponakan saya sejak 11 tahun yang lalu berangkat dari kampung, sekolah di SMA Wesau, lulus SMA, menikah dan tidak pulang-pulang ke kampung. Ketika tahu saya akan datang, mereka tinggal di Lili. Dia bilang, "Om, jemput saya dan suami dan anak, kami mau ikut ke kampung." Saya takut dengan om, dengan tante, dengan mbak, nenek semua di kampung, karena meskipun di sini saja saya sudah 11 tahun tidak pulang ke kampung. Dan saya menjemput dan membawa sampai di kampung. Ada syukuran keluarga karena anak yang hilang ditemukan lagi. Ada syukuran yang lain yang terakhir. Kemarin sore saya dengan Pak Pendeta Esra menghadiri satu acara syukuran, persekutuan doa anugerah di Wasapa. Ada acara syukuran, ada makan-makan bersama, ada pesta, ada korban. Kalau ada syukuran pasti ada babi, ada sapi, ada ayam, harus disembelih dalam acara syukuran itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti ada momen, ada event, ada masa atau musim. Musim syukuran, kalau boleh saya katakan pada saat ini. Artinya apa? Itu bisa terjadi 1 tahun 1 kali. Kalau ulang tahun, kalau naik kelas, kalau wisuda atau lulus dari SMA, itu kita syukuran tahun ini. Kalau tahun depan ada juga peristiwa yang seperti itu, ada pengucapan syukur. Ada ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan. Bagaimana dengan yang sakit? Tidak setiap tahun sakit. Mungkin berapa tahun sekali sakit, lalu sembuh baru ada syukuran. Ada yang terhilang seperti keponakan saya. Tidak semua orang terhilang dari rumah. Tapi kalau ada peristiwa yang seperti itu, maka itu berarti tidak selalu ada. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang itu yang lazim terjadi. Bahkan kalau di Amerika ada satu hari disebut hari ucapan syukur, Thanksgiving Day. Artinya satu tahun 1 kali ada ucapan syukur. Tetapi bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dari nats yang kita baca, kita akan bertitik tolak dari ayat 7 bagian yang terakhir. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalimat ini diberikan dalam bentuk perintah kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam terjemahan yang lain, hatimu melimpah dengan syukur, dikatakan itu dalam bahasa sehari-hari, hendaklah dari dalam hatimu meluap-luap dengan
ucapan syukur. Mungkin kalau dengan bahasa kita, hendaklah dari dalam hatimu meleleh keluar ucapan syukur. Mengalir keluar ucapan syukur. Dan itu digambarkan ibarat sebuah gelas seperti aqua ini. Air ini tidak statis. Tetapi dari dalam ini terus keluar dan mengalir di sekitarnya. Kalau kita ibaratkan air ini, kalau kita ibaratkan gelas aqua ini adalah hati kita, hidup kita, dan isinya ini adalah syukur, rasa syukur kita kepada Tuhan, maka dia tidak harus pada saat tertentu baru dituangkan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Tetapi hendaknya dari dalam wadah ini dia terus meleleh, mengalir keluar sampai kemana-mana. Itu yang dimaksudkan dengan bagian firman Tuhan ini. Apa artinya? Artinya tidak mengenal musim untuk mengadakan syukuran. Artinya tidak satu kali setahun ada ucapan syukur. Apakah itu secara pribadi, apakah itu bersifat keluarga atau komunitas seperti kemarin ada persekutuan doa anugerah di Osapa. Firman Tuhan bilang sebagai orang yang percaya hendaknya di dalam hidup kita setiap hari dari dalam hati kita meluap-luap dengan ucapan syukur. Itu berarti tidak tergantung kepada situasi, tidak tergantung kepada peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam segala situasi dan kondisi, pada segala waktu, dimanapun kita berada, harusnya dari hidup kita, firman Tuhan memakai istilah hati. Harusnya dari hati kita, itu selalu meluap-luap dengan ucapan syukur. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bangkrut sekalipun, dalam keadaan kehilangan pekerjaan, dalam keadaan tidak lulus sekolah pun, tidak lulus wisuda, dari dalam hati kita sebagai orang yang percaya seharusnya meluap-luap dengan ucapan syukur. Dari bagian firman Tuhan ini paling tidak ada 5 alasan yang Tuhan inginkan agar kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, di dalam hidup kita tidak dibatasi oleh waktu dan ruang untuk bersyukur, tetapi kapan saja, di mana saja, setiap saat dari dalam hati kita itu meluap keluar ucapan syukur. Alasan yang pertama, supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita setiap hari dari hati kita meluap-luap, mengalir keluar ucapan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah menerima Kristus Yesus di dalam hidupmu. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya lihat Yesus di dalam hidup, bukan di pikiran atau di pendengaran, tetapi tahu Yesus ada dalam hidup saya. Saya sudah menerima Yesus dan Yesus ada di dalam kehidupan saya. Maka itu menjadi alasan bagi kita untuk selalu meluap-luap dengan ucapan syukur. Kapan saja, di mana saja, apapun keadaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang hanya dengar tentang Yesus. Ada banyak orang hanya tahu tentang Yesus. Bahkan setan pun tahu tentang Yesus. Tetapi setan tidak menerima Yesus di dalam hidupnya. Ada banyak orang menjadi pengajar tentang Yesus. Tetapi Yesus ada di dalam hidupnya. Contoh yang terkenal dalam Alkitab, Yohanes pasal 3, tahu tentang Nikodemus. Dia pengajar tentang Mesias. Mengajarkan orang lain tentang Mesias. Dia guru, dia ahli. Tetapi dia belum menerima Yesus di dalam hidupnya. Itu sebabnya ketika Yesus datang dan berbicara tentang kelahiran baru,
yaitu berhubungan dengan menerima Yesus dalam kehidupannya, dan kemudian seseorang disebut lahir baru karena terima Yesus di dalam kehidupan. Beberapa tahun yang lalu saya dengar kesaksian dari seorang doktor teologi, mengajar teologi bertahun-tahun. Mahasiswanya sudah menjadi pendeta, tetapi dia berkata, Yesus hanya ada di pikiran saya, tapi Yesus tidak ada di hati saya. Saya hanya transfer pengetahuan tentang Yesus. Orang mendengar tentang Yesus. Sekarang di toko-toko buku Kristen tidak hanya orang Kristen yang mengunjungi. Ada orang bukan Kristen juga. Pergi ke sana dan beli buku. Belajar tentang Yesus. Tetapi tidak semua orang yang belajar mendengar tentang Yesus, menerima Yesus di dalam hidupnya. Dan karena itu tidak semua orang setiap saat hatinya meluap-luap dengan ucapan syukur. Tetapi orang yang percaya, orang yang sudah menerima Yesus, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita yang sudah menerima Yesus, setiap saat ketika kita ingat, saya bukan hanya mendengar tentang Yesus, saya bukan hanya memikirkan tentang Yesus, saya bukan hanya membaca tentang Yesus, tetapi saya sudah menerima Yesus dan ada di dalam hidup saya. Maka itu mau tidak mau, suka tidak suka, firman Tuhan bilang hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan syukur karena engkau sudah menerima Yesus di dalam kehidupan. Menerima Yesus di dalam kehidupan kita itu merupakan harta yang terbesar, yang tak ternilai, tidak dapat diukur. Lebih daripada penganugerahan kesarjanaan seorang peserta didik yang baru menyelesaikan pendidikan yang paling tinggi sekalipun. Lebih berharga daripada hadiah berapapun nilainya secara nominal, berupa uang atau benda. Yesus lebih besar dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Dan karena itu berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang telah menerima Yesus. Kita memiliki harta yang terindah, yang termahal. Dan ketika kita menyadari itu, ketika kita sadari itu, maka kita akan meluap-luap dengan ucapan syukur. Terima kasih Yesus karena engkau ada dalam hidupku. Terima kasih Yesus karena saya tidak hanya memikirkan mendengar tentang Yesus, tapi Yesus ada dalam hidupku. Maka hati kita meluap-luap dengan ucapan syukur. Itu yang pertama. Karena kita sudah menerima Yesus, maka firman Tuhan memerintahkan. Tidak diusulkan, kalau boleh, kalau dapat. Hendaklah. Itu perintah. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang telah menerima Yesus. Maka kita harus dari dalam hidup kita, dari hati kita, meluap-luap dengan ucapan syukur. Supaya dunia tahu, supaya orang lain tahu bahwa ibu bapak, saudara dan saya memiliki Yesus. Dan karena itu, hidup yang penuh dengan ucapan syukur adalah kehidupan yang memancarkan cahaya kemuliaan dari Yesus Kristus. Orang melihat kita Yesus kecil. Yesus yang terlihat. Yesus ada dalam kita dan orang lain melihat Yesus melalui kehidupan kita. Bagaimana? Kalau kita ada di dalam gereja, kita tahu ini semua orang Kristen. Kalau kita ada di luar gedung gereja, apakah orang lain yang bukan orang Kristen melihat kita? Saya tahu orang ini pasti orang Kristen. Saya tahu orang ini pasti orang Kristen. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih mahasiswa, kami berlibur di Bali dan pada satu hari kami pergi mengunjungi sebuah pantai di bagian selatan dari kota Gianyar. Ketika kami mendekati seorang pemudi dengan seorang anak kecil untuk berkenalan dengan maksud memperkenalkan Yesus kepadanya. Baru bersalaman, perkenalkan nama, lalu dia berkata, Anda ini pasti seorang Kristen. Loh, kok dari mana tahu? Iya, dari penampilannya menunjukkan Anda adalah orang Kristen. Berbeda dengan orang yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang tidak hanya mendengar, tidak hanya tahu tentang Yesus, tetapi menerima Yesus di dalam kehidupannya, harus tampil beda dengan orang lain. Meskipun saudara dan saya masih hidup di dalam dunia ini, tetapi kita bukan orang-orang duniawi. Itu sangat penting.
seorang pendeta mengunjungi majelisnya di sebuah pabrik pada suatu hari. Ketika datang dan bertemu dengan satpam, apa keperluannya? Saya perlu bertemu dengan bapak ini. Kemudian satpam berkata, ada hubungan apa dengan dia? Dia berkata, saya seorang pendeta dan itu adalah majelis gereja saya. Satpam memandang Pak Pendeta dengan muka yang agak terkejut, mengherankan. Pak Pendeta tahu pasti ada sesuatu. Lalu Pak Pendeta bertanya kepada satpam, ada apa Pak? Oh jadi orang itu orang Kristen ya? Oh ya dia bukan hanya orang Kristen, itu adalah majelis gereja. Lalu dia lanjutkan, selama ini kami tidak tahu kalau dia orang Kristen. Kenapa? Karena tidak berbeda dengan orang lain yang bekerja di pabrik ini yang bukan Kristen juga. Artinya apa? Semua sikap hidup dan tingkah laku tidak berbeda. Kalau masuk pabrik harusnya jam 8, lalu orang lain masuk 15 menit sebelum jam 8, dia juga sama. Kalau pulangnya jam 4, orang sudah pulang 5 menit sebelum jam 4, tetapi menulisnya jam 4 baru keluar dari pabrik, dia juga menulisnya sama. Jadi tidak berbeda. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus berbeda dengan dunia. Karena dunia tidak memiliki Yesus. Dunia dalam arti orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita telah menerima Yesus. Dan Yesus ada dalam kita. Maka itu membuat kita untuk tampil beda dengan orang lain. Tidak hanya di dalam gereja kita menjadi orang Kristen. Tetapi di luar gereja. Selama Senin sampai Minggu kita tetap orang Kristen. Yang memancarkan kemuliaan dari Yesus Kristus. Di mana saja. Di tempat kerja, di toko, di sekolah, di kebun, di mana saja. Orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Hal yang kedua atau alasan yang kedua, kenapa kita harus meluap-luap dengan ucapan syukur dari hati kita setiap saat? Karena kita telah disunat. Iya, ini ayat ini dalam ayat yang ke-11 dari teks kita. Ini analogi yang dipakai di sini membandingkan dengan sunat orang Yahudi. Upacara sunat atau tanda sunat yang diberikan kepada orang Yahudi itu sebagai suatu tanda perjanjian. Dan yang kemudian dari generasi ke generasi itu dilihat sebagai tanda kesejatian seorang Yahudi. Kalau seseorang disunat, maka itu berarti dia disebut sebagai umat Allah, sebagai orang Yahudi juga. Itu sebabnya pada saat gereja mula-mula, ada orang Gentile atau orang non-Yahudi dengar tentang Injil Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus, maka ada orang Yahudi menuntut agar mereka juga disunat seperti orang Yahudi, supaya mereka layak disebut sebagai bagian dari umat Allah. Dan ada sidang di Yerusalem, Rasul bersidang di sana untuk mendiskusikan persoalan ini. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sunat yang dimaksudkan di sini bukan sunat secara lahiriah, yaitu kulit katan dari alat vital dari laki-laki itu dibuang. Itu bukan yang dimaksudkan di sini agar kita bersyukur di dalam hati kita setiap saat. Tetapi sunat yang dimaksudkan di sini adalah sunat secara rohani yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Bukan hanya bagian kecil daripada tubuh manusia yang harus dibuang, tetapi secara total. Dan karena itu firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru.
Sunat yang dimaksudkan di sini yaitu dengan penanggalan tubuh manusia kita yang berdosa. Bukan hanya reparasi. Apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bukan memperbaiki bagian daripada hidup manusia. Oleh karena dosa yang telah merusak hidup manusia. Tetapi secara total membangun ibu bapak, saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Dan karena itu ketika kita ingat, saya bukan Daniel yang 25 tahun yang lalu. Tetapi Daniel yang telah diciptakan baru oleh Yesus Kristus. Kehidupan keberdosaan saya, kehidupan yang dilumuri dengan dosa dan kekotoran telah ditanggalkan oleh Yesus Kristus. Dikuburkan oleh karya Allah di dalam Yesus Kristus. Maka saya sekarang bukan Daniel yang 25 tahun yang lalu, tetapi Daniel yang sudah diciptakan jadi baru. Ketika ibu bapak, saudara dan saya tahu bahwa ibu bapak dan saudara sekalian adalah bangunan-bangunan Allah yang baru, yang diciptakan baru di dalam Kristus, maka membuat kita untuk meluap-luap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama semuanya sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan karena itu kita bisa meluap-luap dengan ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Alasan yang ketiga, karena kita telah dihidupkan kembali dari kematian kita oleh karena pelanggaran dan dosa. Dalam ayat yang ke-13 dari teks kita melihat di sana. Kita sudah terima Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita telah disunat oleh Yesus Kristus, yaitu kehidupan manusia lama kita itu telah ditanggalkan oleh karena karya penebusan Yesus Kristus. Dan kita dihidupkan kembali dari kematian kita secara rohani. Dosa adalah pelanggaran dan akibat daripada pelanggaran terhadap hukum Allah membuat kita mati. Dan karena itu Yesus Kristus datang untuk menghidupkan kembali kita dari kematian kita secara rohani. Ketika Yesus bangkit dari kematian dan sebelum naik ke sorga, dalam penampakannya kepada murid-murid, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 dikatakan dia bertemu dengan murid-murid dan menghembusi mereka. Itu istilah yang sama yang dipakai di dalam penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 7. Setelah Allah membentuk manusia itu dari tanah liat, maka Allah menghembusinya dengan nafas kehidupan. Dosa Adam menyebabkan keturunannya, termasuk ibu bapak, saudara dan saya, kita putus hubungan dengan Allah. Dengan kata lain, kita telah mengalami kematian secara rohani. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Dan kita tidak hanya mendengar cerita bahwa Allah pernah datang ke dunia ini, tetapi kita telah menerima dia di dalam hidup kita. Kita telah mengalami pembersihan, penyucian, pembebasan dari dosa. Pembangunan kembali menjadikan kita ciptaan yang baru, manusia yang baru, maka kita memiliki hidup. Hidup yang berarti, hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal. Allah mengembalikan nafas kehidupan yang adalah miliknya ke dalam kita, supaya kita mempunyai kepastian untuk hidup yang kekal. Hidup yang berarti, hidup yang sekarang ini 60 tahun, 70 tahun. Akan berakhir. Tetapi ada hidup yang lebih jauh, lebih panjang. Yaitu hidup kekal yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu bisa bernafas setiap detik, bukankah itu hadiah yang terbesar? Hidup yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita oleh karya pengorbanannya. Beberapa tahun yang lalu
saya melayani di Banyuwangi. Saya bertemu dengan seorang purnawirawan polisi. Dia berkata, mbah saya, orang Jawa bilang mbah, kita itu opa oma, ya opa saya adalah perintis membawa Injil masuk ke kampung kami, dan kampung kami menjadi orang Kristen. Jadi sebagai cucunya dia bangga karena dia orang Kristen yang sudah tua, generasi kedua. Ada mbahnya lalu kemudian generasi ketiga, bapaknya lalu dia generasi ketiga. Tapi kok rasanya tidak pernah mengalami sukacita di dalam hidup ini. Dia sakit sesak nafas. Sudah bertahun-tahun bergumul, pergi ke dokter tetapi tidak sembuh. Pendeta kunjungi, doakan tetapi tidak sembuh. Jadi yang ada apa? Keluhan, sungutan. Saya bertanya, Bapak sekarang umur berapa? Sekarang umur 65 tahun. Saya bilang, apakah Bapak sadar kalau sampai 65 tahun bahkan detik ini saya bertemu dengan Bapak dan Bapak masih bernafas? Bukankah itu anugerah yang terbesar daripada semua yang Bapak harapkan? Kesembuhan Bapak, mungkin kenaikan gaji, dan tambahan-tambahan hal materi yang lain. Apakah tidak layak Bapak bersyukur bahwa masih bisa hidup dan bernafas sampai dengan usia yang ke-65 pada saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali orang memikirkan kita bersyukur karena ada hal-hal yang bisa dilihat, ada hal-hal yang bisa diukur. Seperti pendahuluan dalam khotbah ini, saya sebutkan beberapa hal. Banyak orang Kristen seperti itu. Sehingga lebih banyak mengeluh, lebih banyak komplain kepada Tuhan daripada meluap-luap dengan ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita ingat hidup ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan hidup ini saya hidup karena anugerah Allah, saya hidup karena Allah memberi saya hidup, maka sekalipun kita kere, tidak punya apa-apa, ada situasi yang tidak mengenakan secara daging, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk meluap-luap dengan ucapan syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja dan kekasih jiwa kita. Alasan yang keempat, kenapa sebagai orang yang percaya firman Tuhan perintahkan supaya hati kita meluap-luap dengan ucapan syukur setiap saat. Karena Yesus Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dunia. Ini istilah dipakai dari istilah kemiliteran dalam dunia Romawi. Pada zaman dahulu dalam kekaisaran Romawi, kalau ada peperangan dan pasca perang, pihak yang kalah, para petinggi militernya, komandan pasukannya, itu tidak boleh dibunuh. Tetapi itu dibawa sebagai tawanan, dibawa ke tengah-tengah kota, kemudian semua atributnya dilepaskan, kemudian diarak sebagai proklamasi kemenangan untuk mempermalukan penguasa atau pemimpin dari pihak lawan, sebagai pertanda bahwa dia sudah dikalahkan, melucuti semua atributnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan Yesus Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa? Siapa penguasa dunia yang sesungguhnya? Kepala negara? Bukan. Penguasa dunia ini adalah, firman Tuhan berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa dunia itu roh-roh di udara. Setan menguasai dunia ini di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dia pakai berbagai macam cara untuk menguasai dunia ini.
dengan pekerjaan, dengan kesenangan, dengan media elektronika seperti televisi dan lain sebagainya. Setan menjadi penguasa, menguasai kita, mengikat manusia sehingga manusia terikat di dalamnya dan tidak ingat kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Yesus telah mempermalukan, Yesus telah mengalahkan itu. Karena itu, Bapak Ibu, saudara dan saya, kita tidak berada di bawah penguasa dunia. Kita tidak berada di bawah kekuasaan setan, tapi kita berada di bawah kekuasaan Yesus Kristus. Kita berada di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Karena itu kalau ada orang Kristen yang takut pergi ke kamar mandi malam-malam, tidak berani mama antar ke kamar mandi, atau pak, atau mama, atau papa, itu perlu dipertanyakan kekristenannya. Dia berada di bawah siapa? Dia ada di bawah kekuasaan Yesus Kristus, atau dia berada di bawah kekuasaan dunia, yaitu setan-setan. Itu ada masalah. Kalau ada mahasiswa di stan, kalau ada gejala begitu, biasanya yang baru masuk, saya bilang ini pasti ada apa-apanya. Tanya dia, kenapa takut? Mungkin saja belum terima Yesus. Mungkin saja dengar tentang Yesus. Di dalam gereja pun demikian. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita tahu, ketika kita ingat, bahkan kita mengalami bahwa kita telah dibebaskan daripada penguasaan dunia, penguasaan setan-setan, roh-roh jahat, dengan segala pengaruhnya, dan kita hidup dalam kebebasan di dalam Yesus Kristus, maka kita meluap-luap dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Saya tidak perlu takut kepada setan. Saya tidak perlu takut kepada pengaruh daripada kuasa kegelapan. Saya melayani seorang bapak. Setiap hari Jumat dia harus kasih makan dia punya keris dengan kembang dan lain sebagainya. Dan saya menginjili dia dan saya memperkenalkan Yesus kepadanya. Dia mau terima Yesus. Tapi apa yang terjadi setelah saya pulang? Ini di desa. Tidak ada listrik seperti ini, tetapi dari lampu strongking, kami bilang dulu di kampung, lampu Petromax. Ketika dia menyalakan lampu meledak dan membakar semua rambut, bulu mata semua terbakar. Hari berikutnya ketika saya kunjungi dia marah. Gara-gara sampean minta saya untuk percaya kepada Yesus, maka ini marah. Ada pengaruh, ada kekuasaan. Dan karena itu ada banyak orang yang sangat takut kepada setan. Karena setan bisa membuat sampai ada kecelakaan dan penderitaan. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, setan telah dipermalukan. Dia tidak punya kuasa lagi atas hidup Bapak, Ibu dan saudara dan saya. Karena itu, ketika kita meyakini itu, kita menyadari itu, kita bersyukur karena kita hanya hamba Yesus Kristus, berada di bawah penguasaan Yesus Kristus. Dan karena itu, kita meluap-luap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan alasan yang terakhir, mengapa hati kita harus meluap-luap dengan ucapan syukur? Karena surat hutang kita telah dihapus. Ini diambil dari dua istilah atau dua kebiasaan. Yang pertama itu istilah perdagangan atau ekonomi. Kalau Bapak Ibu pergi ke kios atau pergi ke toko dan tidak membawa uang, hanya ambil barang, lalu janji kapan baru dibayar, maka ada bond, surat hutang. Daniel hutang mie 1 bungkus, belum dibayar. Saya ada punya surat hutang. Sampai datang dan membayar kepada pemilik toko atau pemilik warung, maka surat hutang ini dinyatakan sudah selesai, sudah batal. Tetapi juga dari istilah hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, seseorang melanggar hukum,
membunuh orang atau menabrak atau mencuri, ketika ditangkap maka ada pasal-pasal tertentu untuk mendakwa dan membawa ke meja hijau, maka itu dicatat. Saya punya pengalaman melanggar hukum lalu lintas. Setahun yang lalu saya menjemput anak saya ke sekolah. Ketika saya akan menyeberang masuk ke sekolah, tiba-tiba ada 2 orang pemuda SMA yang lari dengan kencang, menabrak saya dan saya tampias beberapa meter, mereka juga tampias. Motor mereka hancur, motor saya hancur, jam tangan saya di tangan lepas dan kemudian orang pilih dan tidak kembali. Sepatu saya juga terlempar jauh dan kemudian saya sadar tinggal 1 di kaki. Jadi akhirnya saya lepas yang 1 juga dan saya buang. Handphone saya juga terlempar. Tetapi puji Tuhan ada orang keluar dari sekolah anak saya dan dia menemukan. Jadi ketika saya mata gelap dan belum begitu sadar, dia datang dan dia pegang saya. Ketika saya siuman, saya dikasih aqua seperti ini, minuman mineral seperti ini dari sekolah itu. Saya minum lalu dia bilang, "Pak, ini HP Bapak ya?" Saya bilang, "Ya." Saya kantongi. Di depan sekolah itu ada rumah sakit tentara. Bapak Ibu yang ke Malang itu tahu rumah sakit tentara itu dari Saat, dekat dengan Saat. Jadi saya langsung dibawa masuk ke rumah sakit. Ketika saya sedang dirawat dalam kesakitan, pakaian saya hancur, kaki sebelah kiri langsung membengkak, ada darah di sekujur tubuh saya. Lalu tiba-tiba ada petugas yang berdiri di samping saya. Saya tidak tahu dari mana dia cepat tahu, tadinya tidak ada. "Pak, mohon maaf. Mana surat-surat, Pak?" Dalam kesakitan saya cabut dompet dan keluarkan STNK dan memberi. Lalu dia mencatat. Saya bilang, "Bagaimana Pak, saya sedang sakit?" "Ya nantilah, urus sakit dulu, nanti baru urusan." Itu terjadi pada tanggal 19 April 2006. Saya bilang, "Bagaimana? Ya nanti urus kekeluargaan dengan pihak penabrak." Yang menabrak saya adalah anaknya Wakapolres Lumajang. Saya tidak tahu siapa dia, tetapi petugas yang di lapangan sudah tahu ini anak bos. Jelas ada saksi, ada tentara dari rumah sakit tentara, dia ada makan di depan warung. Jadi ketika dia ambil dan keluar, ada tentara datang bilang, "Kenapa motor tidak dimasukkan ke sini?" Motor saya sudah dinaikkan di atas mobil patroli, STNK di bawah, dan ada catatan sudah. Saya tidak tahu pasal berapa. Meskipun bukan saya yang salah. Kemudian dari sekolah menelpon ke Stan dan istri saya dan beberapa mahasiswa datang. Mereka marah karena ada saksi banyak bahwa saya tidak salah. Tetapi sudah ada catatan hutang hukum bagi saya. Nanti datang dan bereskan. Tetapi setelah saya diizinkan boleh pulang hari itu, tidak harus nginap, boleh pulang. Besoknya saya menelpon karena meminta nomor telepon daripada anak itu. Dia masih ada di rumah sakit. Dia pecah di sini dan ada beberapa bagian. Dan saya tidak tahu kalau itu Wakapolres. Jadi menelpon, "Bagaimana dengan motor saya?" Saya bilang, "Ya kita harus bertemu dulu." Singkat cerita, dia berkelit dan akhirnya tidak bertemu dengan saya. Saya pergi ke kantor polisi. Mereka menyebutkan beberapa pasal, ini kesalahan Anda, ini. Jadi harus diproses masuk ke pengadilan. Dan itu sampai dengan tanggal 16 Mei. Jadi 1 bulan kurang 3 hari. Baru bisa bereskan. Saya harus membayar 1 juta sekian di kantor polisi. Saya bilang tidak. Kita ke pengadilan saja. Titip saja Pak. Kami akan sampaikan. Saya bilang tidak. Puji Tuhan oleh anugerah Tuhan. Saya tunggu sampai agak pulih. Tetapi mereka menentukan tanggal tertentu. Dan saya harus menunggu selama masa itu. Dan sampai dengan tanggalnya saya datang. Dan hanya membayar 100.000 daripada harus bayar 1,5 juta kepada mereka yang bertugas di sana. Nah, apa yang saya maksudkan dengan ini? Selama kurang lebih 27 hari, saya dicatat sebagai orang yang berhutang secara hukum. Ada surat hutang. Ada di pengadilan. Dan pada tanggal 16 Mei ketika saya datang, hari itu dinyatakan surat hutang saya telah
ditebus atau dibayar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari kita berdosa, ada catatan pelanggaran kita bagi Allah. Kalau kita hitung-hitung, kalau seperti saya sekarang umur 50 tahun, kalau satu hari hanya satu dosa saja, ya tinggal kali dengan usia saya. Kalau lebih dari satu dosa, ya tinggal dikali. Berapa pasal pelanggaran? Berapa catatan surat hutang? Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus telah menghapus surat hutang kita. Sehingga ketika peristiwa penyaliban, perkataan yang terakhir yang Yesus katakan, sudah selesai. Artinya surat hutang dosa ibu bapak, saudara dan saya telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Ketika kita menyadari bahwa saya telah dibebaskan, bukan orang yang berhutang, hukum pelanggaran saya kepada Allah sudah dihapus oleh Yesus Kristus. Maka itu menjadi salah satu alasan untuk hati kita meluap-luap dengan ucapan syukur. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah 5 alasan yang firman Tuhan perintahkan kepada kita pada pagi hari ini. Hendaknya ucapan syukur kita tidak dibatasi oleh waktu dan ruang dan peristiwa. Tetapi ketika mengingat saya sudah terima Yesus dalam hidup saya. Yesus telah menjadikan saya ciptaan yang baru. Yesus telah menghidupkan saya dari kematian dosa. Yesus telah mengalahkan setan, penguasa dunia yang menguasai hidup saya dahulu. Yesus telah menghapus surat hutang dosa saya. Dan itu semuanya ditiadakannya dengan dipakukannya di atas kayu salib. Maka hati kita akan meluap-luap dengan ucapan syukur. Tidak mengenal situasi dan kondisi dan tempat. Doa dan harapan saya, firman Tuhan pada pagi hari ini membangkitkan kita lagi, mengingatkan kita kalau kita cenderung bersungut-sungut lebih banyak daripada bersyukur. Kalau kita hanya pada peristiwa-peristiwa penting baru bersyukur. Dengan mengingat 5 hal ini, saya sudah terima Yesus, saya telah disucikan, dibersihkan dari dosa, saya telah dihidupkan kembali, kuasa maut telah dikalahkan, dan hutang saya telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Maka kita akan meluap-luap dengan ucapan syukur hari ini, besok, sampai Maranatha. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hamba tahu tidak sempurna apa yang hamba sampaikan, tetapi firman Tuhan itu sempurna adanya. Kata-kata hamba yang kurang dipahami oleh jemaat Tuhan. Tetapi Roh Kudus terus bekerja, menolong agar setiap orang dimampukan mengerti firman Tuhan. Tidak hanya mengerti, mentaati firman Tuhan, dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba berdoa dan berterima kasih kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus.